Emang bikin nyesek sih, tapi hal ini beneran terjadi. Kebanyakan produk yang dikembaliin ke toko nggak akan dijual lagi. Nasib tragis siap menanti barang-barang yang nggak diperlukan lagi seperti kaos, tas, sepatu, dan lain-lain. Contohnya, sepasang sneakers ini. Setelah memproduksi sepatu ini, para karyawan pabrik mengemasnya dalam kotak. Kemudian, sepatu ini dimasukin ke kontainer besar bersama pakaian, lalu dimuat ke dalam pesawat, kapal laut, truk, dan kereta untuk dikirim ke seluruh dunia. Setelah itu, sepatu masuk ke pusat sortir di toko pakaian dan akhirnya dipajang di toko tersebut. Saat ini, Eva lagi duduk di depan komputer. Dia ngeliat sepatu sneaker model terbaru, kemudian mencet tombol beli. Para pekerja mulai ngangkut sepatu dan barang lain ke layanan pengantaran dalam beberapa hari ke depan. Dan akhirnya, kurir akan mengantarnya ke pembeli. Suara paket terdengar nyaring di pintu depan. Eva yang sumringah langsung membuka pintu. Dan abang pengantar paket sudah berdiri di ambang pintu. Dia nyerahin paket yang dibawanya. Wajah Eva seketika senang saat dia menerima sepatu desainer paling ngehits yang baru dia beli. Desainnya super trendy dan warnanya cerah. Ukurannya juga pas di kakinya. Beberapa hari kemudian, Eva ngembaliin sepatunya. Dan tahu-tahu dia nggak menyukainya lagi. Dia nyerahin sepatu itu ke abang pengantar paket dan uangnya bisa kembali. Eva cuma memakai sepatu itu 2 kali di dalam rumah saat dia menjajalnya. Jadi sepatu itu belum kotor atau rusak. Tampilannya masih sangat bagus dan aromanya masih seperti sepatu baru. Jadi setelah dia ngembaliin sepatunya, seharusnya pihak toko masih bisa menjualnya ke pembeli lain dengan potongan harga kan? Wah, ide bagus tuh. Tapi si abang kurir malah menaruhnya di belakang mobil. Dia mendatangi klien lain untuk mengambil barang yang dikembalikan. Dan di sore hari, mobilnya udah penuh dengan muatan. Dia mengangkut semua barang itu ke gudang toko. Kemudian, semua pakaian dan sepatu itu dikirim ke TPA untuk dibakar. Inilah gambaran menyedihkan saat produk baru cuma dihancurkan. Pemilik toko menerapkan cara ini bukan karena barangnya nggak layak dijual, tapi mereka nggak akan meraup banyak cuan kalau harus mengembalikannya ke katalog. Nah, jadi begini skenario terbaiknya. Eva ngasihin sepatunya, lalu si abang kurir membawanya ke gudang. Setelah itu ada ahli yang memeriksa kerusakannya. Kalau kondisinya masih baik, sepatu ini dimasukin lagi ke dalam kotak, lalu dipasang di situs web dengan diskon besar. Dan setelah ada pembeli lain, semua pihak akan senang. Tapi hal ini sangat sulit dilakukan. Semua logistik terbalik membutuhkan banyak energi agar bisa dikirim lagi ke gudang, disortir, diperiksa, dan dikemas ulang. Semua proses ini perlu banyak waktu dan biaya. Pemilik toko nggak akan dapat untung banyak kalau mereka menjualnya lagi. Jadi lebih praktis kalau disingkirkan aja. Logistik terbalik ini bisa aja menguntungkan kalau barang yang dikembalikan nggak terlalu banyak. Tapi menurut statistik, pembeli mengembalikan 15-30% barang yang udah mereka beli di e-commerce. Dan parahnya lagi, ada orang yang sering banget ngembalin barang yang mereka beli. Jadi mereka cuma beli barang tersebut untuk dipakai sebentar, lalu mengembalikannya setelah nggak butuh lagi. Lalu mereka beli barang baru lagi dan mengembalikannya lagi. Tapi banyak perusahaan terus melacak belanja gratis ini agar pembeli nggak seenaknya sendiri. 30% pengembalian barang terbilang tinggi loh. Jumlahnya bisa mencapai ratusan juta dan semuanya cuma teronggok di dalam gudang. Perusahaan harus ngeluarin banyak biaya kan untuk mengatasi masalah ini. Belum lagi, para pekerja harus ngecek lagi dan mengemas ulang. Berapa banyak uang yang digelontorkan untuk mengirim barang lagi. Pakaian bisa kotor atau rusak dalam perjalanan. Dan kalau pembeli ngembalin produk tanpa wadah, perusahaan harus beli wadah lagi. Biaya seperti ini nggak akan terlalu melambung kalau tokonya kecil-kecilan dan menjual produk dalam lingkup kecil. Tapi gimana kalau barang yang dikembalikan sampai bertonton? Mereka harus ngecek bagian pakaian atau sepatu yang masih bagus, lalu mengirimnya keluar kota atau keluar negeri. Dan prosesnya bisa sampai berminggu-minggu. Semua waktu dan tenaga yang mereka habiskan harus sepadan dong. Harga barang yang dikembalikan biasanya akan lebih murah dari sebelumnya. Dan produsen bisa rugi. Logistik terbalik juga perlu banyak biaya. Kalau harga barang yang dikembalikan memang mahal, mungkin masih mending lah ya. Tapi kebanyakan cuma barang murah. Dan biaya logistik terbalik jauh lebih tinggi dari semua biaya itu. Produk lain seperti kosmetik, pakaian dalam, dan baju renang akan langsung dihancurkan. Barang-barang ini nggak bisa balik ke rak toko karena nggak memenuhi standar kebersihan. Tapi produk tersebut lebih sulit dikembaliin. Kalau memang produknya nggak rusak atau cacat, pembeli nggak akan dapat uang kembali.
Lalu kenapa sih produsen menerima pengembalian barang kalau memang merugikan? Nah, jawabannya simpel aja. Mereka berebut pelanggan. Pengembalian barang menjadi fitur menarik bagi para pembeli. Toko yang nggak nyediain fitur ini bisa langsung kehilangan posisinya di pasaran. Biaya pengembalian barang nggak jadi masalah besar dibandingkan dengan keuntungan dari penjualan produk. Tapi kemungkinan sejumlah perusahaan nggak nyingkirin barangnya begitu aja. Sebagian penjual dan karyawan toko bisa menjualnya lagi secara nggak resmi. Mereka bisa aja nawarin barang tersebut lewat situs yang nggak dikenal. Beberapa toko besar bahkan bisa loh ngembalin barang tersebut ke pemilik merek lalu mendapat sebagian uang kembali. Perusahaan juga bisa mengangkut barang yang dikembalikan ke dalam kontainer besar lalu mengirimnya ke negara lain. Toko lokal akan membeli pakaian ini dalam jumlah banyak dan harga miring, kemudian menjualnya lagi dengan harga yang lebih mahal. Cara yang terbaik tentu saja mendonasikannya ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi banyak perusahaan nggak akan mau melakukannya karena dilusi merek. Kalau banyak orang bisa memakai pakaian dari merek terkenal dan mahal, reputasi merek tersebut pasti akan buruk. Mubazir banget kan? Tapi begitulah bisnis. Sebagian toko memang mendonasikan barang yang dikembalikan, tapi hal kayak gini jarang terjadi. Lalu gimana ya kalau toko pakaian murah ngambil barang yang dikembalikan, lalu menaruhnya di jalanan biar diambil orang yang membutuhkan? Kedengarannya emang simpel kan? Tapi hal ini bisa memicu banyak masalah lain. Mereka perlu mengkoordinasikan langkah ini terlebih dulu dengan pemilik merek. Lalu, mereka harus milih platform yang pas dan merekrut orang yang akan memberikan pakaian tersebut. Infrastruktur di area setempat juga perlu dipertimbangin dan masih banyak lagi. Idealnya, para produsen pakaian bisa memakai semua barang yang dikembalikan sebagai bahan mentah untuk membuat produk baru. Jadi, mereka menggunakan kain dari pakaian bekas untuk menghasilkan produk baru. Tapi cara ini belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Daur ulang kain bekas terlalu makan banyak biaya. Sebagian perusahaan kecil memang menerapkan cara ini. Mereka membeli bahan mentah dan bahan bekas dari produsen besar, lalu menggunakannya untuk membuat pakaian baru. Setelah barangnya jadi, mereka bisa menjualnya dengan merek sendiri. Banyak orang mau menjual lagi barang yang dikembalikan di situs web lain. Setelah masang iklan, mereka tinggal nunggu pembeli. Jadi mereka nggak perlu pergi ke mall untuk beli produk baru. Para private seller udah menjual barang favorit mereka di internet. Nah, jadi gitu penanganan barang yang dikembalikan. Tapi gimana dengan bagasi yang hilang ya? Barang yang ketinggalan di bandara akan dibawa ke lokasi khusus sampai pemiliknya mengklaim lagi. Kalau barang tersebut nggak diambil selama 3 bulan, petugas bandara bisa menjualnya di toko khusus. Semua barang hilang dijual dengan diskon besar-besaran. Perhiasan, perkakas, pakaian, buku, dan lain-lain. Salah satu toko terbesar yang menjual barang-barang ini berada di Scottsboro, Alabama, Amerika Serikat. Jutaan produk dijual di tempat ini. Ada sepatu dan gadget, batu permata dan alat konstruksi yang semuanya dijual dengan harga super murah. Pada tahun 1970, seorang pengusaha nemu koper yang tertinggal di halte bus. Kemudian dia menjualnya. Setelah nimbang-nimbang barang yang hilang di seluruh dunia, dia mencetuskan ide untuk membuat toko yang menjual barang hilang. Idenya ini berkembang pesat dan mengubah kota tersebut menjadi tempat untuk nyari barang yang tertinggal di bandara. Pengunjung juga bisa membeli barang penting di situ dengan harga murah. Meski begitu, pihak maskapai nggak asal ngasihin barang penumpangnya ke toko kayak gini lah. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk ngembaliin barang yang hilang ke pemiliknya. Siapa juga kan yang bawa peralatan berat ke pesawat? Masa mereka bawa kulkas dan kompor?